Kisah bermula pada seorang bapak-bapak yang merupakan seorang duda beranak 3. Bapak tinggal bersama anak bungsunya dan seorang nenek yang merupakan ibunya, yang sudah pikun tak lagi bisa mengingatnya. Raja adalah anak paling bungsu. Ia harus merawat bapak sendirian dengan kondisinya yang belum mendapat pekerjaan tetap, di tengah corona yang sedang melanda dan sulitnya mendapatkan pekerjaan. Raja sangat kesal dengan sang bapak yang tidak mau mendengarkannya bahwa ia harus memeriksakan kondisinya yang sudah tidak sehat lagi. Di tengah usianya tak lagi muda dan tidak bisa bekerja. Bapak sangatlah marah terhadap raja yang menganggapnya tidak sehat, padahal ia baik-baik saja. Bapak pun pergi meninggalkan raja sendirian di rumah sakit. Mereka semua harus menjaga protokol kesehatan di tengah mewabahnya virus corona. Kok di situ? Biar aja sama bapak aja bedanya 47 tahun, udah gak nyambung lah. Keesokan paginya, Raja setiap hari mengantarkan bapak untuk berobat, untuk mengecek kondisi badannya. Raja sangat kesal terhadap bapak yang terus ngeyel, ingin menyetir sendirian padahal tidak punya SIM. Raja ini sangat khawatir kalau bapaknya akan nabrak. Tak lama mereka pun ditegur oleh tentara lantaran Raja tidak mematuhi protokol kesehatan dan harus berjaga jarak. Raja juga tidak memakai masker, mereka harus berjaga jarak satu sama lain. Suatu ketika Raja tidak sengaja papasan dengan seorang wanita yang sedang asik menari di tangga. Sambil berjalan, wanita tersebut bernama Asia. Raja pun hanya tersenyum kepada Asia. Di satu sisi, bapak rupanya mulai menyukai wanita yang sedang duduk di hadapannya. Bapak harus berjuang untuk mendapatkan cintanya yang tak lagi muda. Bahkan, bapak harus mengikuti kelas dansa agar lebih dekat dengan Linda, wanita sang pujaan. Meski harus menjaga jarak, Linda adalah ibunya Asia. Mereka adalah seorang guru dansa. Tak cuma itu saja, Asia juga merupakan pelatih dancer secara daring karena pemerintahan tidak mewajibkan seseorang untuk bertatap muka. Sesekali Asia juga mengajar dancer secara langsung, tapi sudah mematuhi protokol kesehatan. Raja rupanya sangat tertarik mengikuti kelas dansa. Ia pun berdansa dengan Asia. Kemudian kondisi perekonomian Linda dan Asia cukup kesulitan di tengah mewabahnya virus COVID-19. Mereka harus banting tulang untuk mencukupi kebutuhan, ditambah bayaran listrik naik 2 kali lipat dari sebelumnya. Dilanjutkan Linda menanyakan kepada temannya Diana apa pendapatnya jika ia menikahi abah-abah yang sudah tidak lagi muda. Lantas Diana pun menyuruhnya untuk mencari obat kuat. Lalu suara Google pun muncul di tengah bapak-bapak yang sedang asik bermain tenis meja. Keesokan paginya, bapak mengenalkan Linda dan Asia kepada keluarganya. Ratu dan Suri rupanya kurang menyetujui jika bapaknya harus menikah lagi. Mereka juga terus mencecar Asia dan Linda, bahkan mereka terlihat ketus. Sampai akhirnya Asia sangat kesal terhadap kakaknya Raja. Ia pun menjelaskannya bahwa mereka harus banting tulang untuk mencari duit. Ya, kalau tidak mengajar dansa ataupun menari, mereka tidak makan. Ratu sangat ketus terhadap Asia dan ibunya. Tak cuma itu saja, ia juga kurang suka bapaknya menikah lagi lantaran bertambahnya beban keluarga. Berikut daftar obat kuat laki-laki yang aman. Kesukaan lo, suka makan hati kan? Kalau nggak beres kami nggak makan. Singkat waktu, Raja dan Asia kini saling dekat lantaran sebentar lagi akan menjadi keluarga. Raja pun meminta calon kakak tirinya itu bebas menyuruhnya sesuka hati karena ia sudah terbiasa disuruh oleh kakaknya dan harus melakukan apapun sendirian dan harus hidup mandiri. Saat di malam harinya, Raja mengajari Asia menyetir mobil. Mereka sangatlah bahagia karena semakin hari semakin dekat. Perubahan perasaan mereka pun mulai tumbuh rasa cinta satu sama lain. Mungkin sebagai sepasang kekasih, bukan kasih sayang seorang kakak tiri kepada adiknya.
Asia sangatlah ekspresif melakukan dance-nya bersama pengikutnya. Ia juga mulai terbuka kepada raja bahwa kondisinya tidak baik-baik saja. Ia harus membayar hutang-hutang yang belum dibayarkan sampai sekarang karena dulu meminjam uang untuk pengobatan sang ibu. Kini mereka pun semua setuju kalau bapaknya menikah lagi dengan ibunya Asia karena ingin melihat keduanya bahagia. Kini Abah dan Linda pun resmi menjadi sepasang suami istri. Di sisi lain, raja harus mencari nafkah untuk keluarganya yang kini bertambah 2 kepala yang harus ia cukupi. Raja harus mencari pelanggan dengan sesuai aplikasi. Raja rela melakukan apa saja untuk mendapatkan duit. Ia juga melamar mencari pekerjaan ke sana ke sini, tapi hasilnya nihil, ia tidak diterima. Suatu hari, Bapak mendapat telepon mendadak bahwa raja memakai narkoba. Mereka semua pun panik. Lalu si Bapak harus menebusnya jika anaknya ingin hidup dan kembali dengan selamat. Lantaran Bapak sangat panik, ia pun mentransfernya dengan sesuai permintaan yaitu sebesar 25 juta. Dan ternyata itu adalah telepon penipuan yang berkedok keluarganya dalam bahaya. Yang membuat si korban panik dan melakukan transfer kepada penipu. Ditambah si korban juga tidak bisa dihubungi. Mereka semua sangatlah marah terhadap raja yang tidak bisa dihubungi. Tak lama Bapak pun memutuskan untuk menjual rumahnya lantaran tidak ingin merepotkan anak-anaknya. Kini mereka tinggal di rumah Asia. Raja dan Asia kini sering bertemu setiap harinya. Sama ya, sekali-sekali berobat. Cindy lanjutkan Asia yang lupa membawa handuk. Ia pun merasa sangat gelisah lantaran tidak bisa mengambilnya seenaknya begitu saja karena ada adik tiri dan bapak tiri. Alhasil ia pun meminta raja untuk mengambilkan handuknya. Cindy lanjutkan Bapak yang kini mulai linglung dan mudah lupa menaruh barang-barangnya. Raja sangat khawatir dengan kondisi Bapak yang mulai ada tanda-tanda pikun, seperti sang nenek. Dan benar saja Bapak mengalami Alzheimer, tapi Bapak masih bersikukuh bahwa akan baik-baik saja. Semuanya merasa sedih Bapak akan pikun dan tidak bisa mengingatnya. Lalu bapaknya pun mengatakan bahwa anak tidak jauh dari ibunya yang sudah pikun juga. Lantas mereka semua menyalahkan kepada raja karena tidak mengantarkan Bapak ke rumah sakit. Ditambah Bapak juga menyetir sendirian di tengah keadaannya yang sudah Alzheimer. Raja pun tak kuasa menahan tangisnya lantaran terus disalahkan oleh kedua kakaknya. Ia pun menangis sambil mencuci piring. Ajak kita ke dokter. Lagian gue heran ya. Mirip ibunya. Sebagai kakak tiri yang baik, Asia pun mencoba menguatkan raja agar bisa lebih tegar lagi menghadapi dunia yang sangat kejam ini. Asia juga mencoba untuk memberikan pencerahan supaya raja ini tidak memendamnya sendirian dan lebih terbuka kepada Asia. Raja tidak perlu mencemaskannya secara berlebihan. Lantaran keseringan bertemu, raja nekat mencipok kakak tirinya, bukannya marah atas tindakan salah raja itu. Justru Asia rupanya sama menyukai raja, meski dia itu adalah adik tirinya. Mereka malah keasikan sampai melewati batas sebagai kakak tiri dan adik tiri. Tak cuma itu saja, mereka juga asik melakukannya sampai ke bawah rumah. Raja dan Asia malah kegep oleh ibu Asia. Di ATM aku aja tinggal Singkat waktu, ibu tidak mau berbicara ataupun melihat wajah Asia dan raja lantaran melihat kejadian yang tak pantas dilakukan sebagai keluarga. Asia meminta raja untuk segera membereskan masalah tersebut karena tidak mau jauh-jauhan dengan sang ibu. Tak lama mereka pun berbicara untuk membahas kejadian Asia dan raja. Mungkin itulah akibatnya keseringan bertemu dengan kakak tiri, jadi tumbuhlah benih-benih cinta yang membagongkan.
Akan tetapi Bapak mendengar pembicaraan mereka semua. Bapak juga berhasil menemukan raja yang bersembunyi di lemari. Kemudian Bapak menanyakan kepada raja kenapa ia tidak jujur kepadanya. Bahwa raja secara diam-diam mencintai Asia, sang kakak tiri, sebelum bapaknya bertemu dengan ibunya Asia. Singkat cerita, raja rupanya tidak bisa move on dari kakak tirinya. Ia sangat mencintainya. Mereka juga melakukan dansa dengan sangat intim. Lalu raja pun mengajak Asia untuk menikah. Akan tetapi Asia tidak menerima lamaran tersebut karena tidak ingin satu sama lain terluka dan tidak ingin menyakiti ibu dan bapak tirinya. Cindy lanjutkan Bapak pergi sendirian ke rumah lamanya, lantaran ada seseorang yang tertarik dengan rumahnya. Akan tetapi penyakit Bapak mulai kambuh dan lupa jalan pulang. Raja pun memutuskan untuk mencari Bapak. Ia juga menjemput Bapak untuk membawanya pulang. Tak lama Raja pun melihat Bapak sedang bersender di tembok. Raja merawat Bapak dengan penuh kasih sayang dan berbakti kepada bapaknya. Tak cuma itu saja, Bapak juga merawat sang ibu untuk yang terakhir kalinya karena ia akan pergi ke panti jompo karena tidak ingin merepotkan anak-anaknya. Semua anak-anaknya tidak rela jika Bapak tinggal di panti. Padahal mereka semua masih sanggup merawat sang Bapak. Tapi apalah daya, Bapak bersikukuh ingin tinggal di panti jompo. Kami ya Pak. Gak apa-apa, gak apa-apa. Setelah beberapa bulan tinggal di panti jompo, Raja dan saudaranya mencoba membujuk Bapak untuk kembali pulang ke rumah. Karena tanpa kehadiran Bapak di rumahnya terasa hampa. Kini Bapak pun mulai luluh dan kembali pulang. Mereka semua sangatlah gembira, keluarganya kembali utuh. Nampaknya mereka semua sangat menikmati dansa yang berpasang-pasangan. Film pun tamat. Di mana ada kesempatan pasti ada kenikmatan. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.